Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam ngobas. Ini kita akan ngobrol-ngobrol. Sini ada Bang Yunus, ada Bang Matir, ada Bang Diding. Kita akan ajak ngobrol hari ini. Kita akan membahas semuanya seputar Bang Diding Pradita. Oke. Ini Bang Diding, sehat Bang Diding? Alhamdulillah. Jaya. Udah divaksin Bang ya? Alhamdulillah. Vaksin, ya. Sudah vaksin. Kalian yang belum? Oh, udah. Bentar lagi divaksin. Kita dua belum. Nggak perlu tunjuk Ada kartu vaksin ya? gratis Apa tuh? besok di Pendopo Usu. Ya tapi besok belum tentu nih tayangnya kapan ya kan? Ya pokoknya ada lah vaksin Ada gratis. lah vaksin gratis, Nah, ya. besok mungkin bulan-bulan depan ada. Iya. Jadi Bang Diding apa nih kegiatan sekarang? Selain divaksin lah bang. Selain Sudah divaksin. Kan ada vaksin. kan nggak setiap hari vaksin. Setiap hari vaksin nggak awet. Kawan deh. Kegiatan biasa, ngopi-ngopi. Oh, ngopi ya. Oh, Ngopi di Kita ngajar, jadi guru di SMK Al Razi Sinar Harapan. Di Pak Guru ya. Yoi. Cikgu. Cikgu ya. Cikgu. KTP kita guru. Wah. Oh, udah resmi. resmi ya. Lihat ya. Iya. Resmi lah kalau di KTP guru. Wih, guru. Betul Oh iya. Ya, pekerjaan guru. Oh, belajar kan? Enggak, gini bang. Berarti udah dibuat kian ya. Emang guru. Iya, diganti. Ganti. Status sudah kawin. Kamu pasti udah masih belajar, belum kawin. Di antara ini cuman kita lah yang belum. Iya, oke. Next lah ya. Kacau nih. Jadi ngajar ya bang di Sinar Husni ya. Iya. Itu SMK atau SMK ya? SMK Al Razi. Oh Al-Razi. Iya. Oh Al-Razi. Itu SMK Farmasi ya? SMK Farmasi. Iya. Kita punya dua jurusan memang, farmasi sama rekayasa perangkat lunak (RPL). Oh. Itu baru bangun. Baru Ya, yang RPL-nya baru tahun kemarin. Kalau farmasi udah pertama buka udah ada farmasi. Udah dari tahun berapa bang kalau farmasinya? Ya udah 5 tahun kita udah namatkan 2 angkatan. 2 angkatan. 2 alumni. 5 tahun ya. Iya, berarti 2015 ya. 2015 awalnya ya. 2015. Stambuk pertama itu ya. Mm-mm. Jadi yang satu lagi tadi perangkat apa? Rekayasa perangkat lunak. Berarti membuat software, Buat game. Iya. Ya. Wah, mantap juga itu. Bisa buat software nggak? Bukan game. Kalau masalah game kan mungkin nanti bisa buat game yang berbau tentang Wah, kefarmasian. betul itu. Iya. Coba Kadang teka-teki tentang kefarmasian. Farmasian. Iya. Wah, jadi bisa disambung-sambungkan ya? Nah, iya gitu. Jadi anak sekarang jangan main Mobile Legends. Gitu. Boleh, boleh. Terutama yang apoteker ya kan. Ya, mobil apoteker kan bisa juga tuh. Mantap. Jauh sih mobil apoteker. Terus aku tahu dengan adanya Iya SMK sih. farmasi dikombin sama SMK apa? Iya. RPL. RPL. Wah. Jadi selain ngajar apa lagi bang? Ya. Pasti sibuk betul nih kan? Selain divaksin lah. Ngajar ada apa lagi? Ya, kita divaksin di rumah sakit, di apoteker rumah sakit. Artinya, praktisi juga. Praktisi juga. Ya juga pas abang kan abang posting ya. Iya, Untuk vaksinnya. Iya, kita posting. Agak-agak bungkuk-bungkuk gitu. Takut saya. Enggak berani. Tapi Enggak, ternyata nggak ada efek apa-apa ya. Nggak ada Maksudnya efek. nggak ada Kita- efek buruk yang terjadi ya. Alhamdulillah fit ya. Iya. Kita masih muda. Malah makin kuat. Enggak, karena ada yang bilang makin nafsu makan makin naik. Oh iya. Yang penting, Setelah yang vaksin. penting jangan nafsu yang itu aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Asal jalurnya ada. Kalau belum ada nggak bisa ya. Itu bedanya kalau yang belum menikah dulu gini. Iya. Ya belum bisa bicara itu ya. Nggak usah cari. Jadi ya itu wajib lah kita bilang Iya. untuk pencegahan dimanapun ya, sekalian lah kita sosialisasi ini. Yang tadinya takut, boleh takut nggak apa-apa vaksin, tapi harus vaksin juga. Oh, ada vaksin. Ujung-ujungnya harus vaksin juga. Apalagi yang muda-muda ya. Apalagi yang muda-muda. Nah, ya
kan nggak mau sampai muda aja kan, nggak ada tuanya, nggak mau. Oke, tadi SMK tadi menarik juga tuh Bang, SMK Farmasi ini kan isunya banyak tuh, yang SMK Farmasi banyak tapi lulusannya nanti nggak dipakai gitu di pekerjaan. Nah, SMK Farmasi lulusannya tidak termasuk tenaga teknis farmasi ya, jadi nggak bisa kerja di rumah sakit. Nah, jadi apalah Bang solusinya sebagai guru, motivasinya supaya yang mau masuk SMK Farmasi nggak kecewa dia. Betul. Gitu. Siapa yang bilang? Alhamdulillah ya. Iya, karena memang itu pemerintah sudah mengaturnya lewat Permenkes 80 tahun 2017 tentang asisten tenaga kesehatan. Jadi lulusan SMK Farmasi atau SMK Kesehatan itu tidak masuk tenaga teknis kesehatan, tetapi masuk ke Asnakes, asisten tenaga kesehatan. Itu udah diatur. Oh, ada juga ya asisten. Peraturannya, undang-undangnya. Permenkes 80 2017. Berarti kan tadi apoteker itu di tenaga kesehatan tuh, termasuk TTK ya, di bawah apoteker atau asisten apoteker dulunya, sekarang namanya tenaga teknis kefarmasian. Lah SMK ini berarti di bawah itu ya, membantu tenaga teknis kefarmasian tadi atau gimana? Iya, di Permenkes itu diatur jelas bahwa Asnakes ini asisten tenaga kesehatan itu terdiri dari 5, yaitu asisten tenaga kefarmasian, asisten dental, asisten teknik layanan darah, asisten keperawatan, dan asisten teknik laboratorium medik. Jadi ada 5. Nah, mereka bekerja harus di bawah supervisi D3, minimal D3 dan di atasnya S1 atau profesi. Jadi kalau asisten perawat itu disupervisi oleh perawat dan dokter atau dokter kan. Kalau kita asisten tenaga kefarmasian, dia harus disupervisi sama tenaga teknik kefarmasian dan apoteker. Dalam pekerjaannya nggak bisa mandiri ya, melakukan pekerjaannya, tetap harus disupervisi. Nah, itu ini makanya kalau kita tadinya tidak tahu itu mungkin was-was nih. Was-was. Anak saya nggak usah masuk farmasi aja lah katanya. Nggak jelas juga. Iya, lebih enak masuk SMA aja lah seperti umumnya kan. Tapi pasti sudah diatur tuh dalam apa PMK tadi ya? Atau PMK. Nah, kira-kira selain tadi sudah diatur di PMK itu apa sih kelebihan kenapa harus masuk SMK Farmasi? Gitu? Kenapa nggak jalur SMA umum aja lah? Nanti baru kuliah di jurusan apa gitu? Iya, karena luas cakupan pekerjaan dan bisnisnya. Nah, karena kita memang mengajarkan anak didik itu ya selain bekerja, ayo berwirausaha. Nah, jadi di SMK Farmasi ya kita sampaikan, kita ajarkan anak didik itu buat wirausaha minyak kemiri seperti yang ada di SMK Al-Raji ini. Ya, itu kita mengajarkan anak didik buat herbal, buat minyak kemiri, ya, kemudian buat sediaan jamu, ya, bahkan sampai obat apa sendiri, misalnya kosmetik ya kan kita sampaikan, kita ajarkan. Jadi produktif ya, dan itu tadi didorong untuk berwirausaha. Karena mungkin kalau farmasi lah, mau dari tadi yang SMK Farmasi sampai apoteker itu untuk membuat sebuah sediaan itu gampang kayaknya. Iya. Jadi ya itu artinya peluang untuk yang dari SMK Farmasi ini bisa siap untuk terjun ke masyarakat itu sangat besar. Sangat besar. Jadi ke anak didik terkadang saya sambil joke gitu, sambil bercanda, ya kan? Hanya modal bahan baku herbal saja bisa buka usaha. Contohnya kita sebut merek boleh, maaf ya, Lada. Ada mereknya kan? Kenapa Ladamu itu? Kan? Iya. Ladamu. Kita mohon maaf di Ladamu ya. Ladamu laku, ya kan? Dulu waktu zaman kita SMP nggak ada gitu-gitu. Iya. Dia tidak pakai merek, sama pakai merek. Nah, coba buat, ya kan? Palamu gitu. Betul. Palamu. Jadi
joke gitu kan, coba buat ya. Tapi nanti jadi marah tukang abang-abang yang jual, bang palamu satu ya bercanda gitu kan, supaya memotivasi anak-anak berwirausaha. Artinya yang produk tadi murah, begitu kita branding bisa mahal ya kan. Ladaku mungkin plastik yang di plastik biasa nggak bermerek murah. Begitu dikasih ladamu tadi jadi mahal ya. Ya itu artinya peluang bisnis itu besar sebenarnya. Jadi walaupun anak SMK gini masuk perkuliahan, banyak yang udah 2 angkatan ini masuk kuliah farmasi. Kalau kami tidak menspesifikkan mereka harus farmasi, kan lebih mereka maunya kemana, gitu kan, mau ke komputer boleh, ke ekonomi boleh. Ya, tetapi ketika dia masuk sarjana farmasi, mereka udah lebih tahu dasar-dasarnya farmasi ya. Pasti. Karena memang jadi farmasi, SMK farmasi diajarkan dari awal itu bagaimana menggerus dengan baik, menimbang dengan baik. Ya, ketika kuliah dengan tamatan SMA jelas lebih jago dong. Benar. Udah terasa lebih Dan terasa. sebenarnya kalau SMK farmasi, kebetulan kan Mahathir kan dulu D3 ya. Dari D3 masuk ke ekstensi itu ada kuliah farmasetika sama teknologi sediaan gitu. Ada kawan-kawan yang memang dari SMK farmasi, justru dengan kami yang dari SMA, basic SMA gitu ya. Ini masuk ekstensi nih. Ketinggalan jauh kami dengan mereka yang sudah hafal resep, yang sudah tahu bagaimana peracikannya. Jadi kalau sebenarnya yang terpikir pada saat itu sama teman-teman dan Mahathir juga, apa nggak sebenarnya dari dulu masuk SMK farmasi kan? Jatuhnya gitu. Tetapi takdirnya udah namanya baru-baru masuk, ya mungkin ada juga yang nggak kepengen farmasi di awalnya gitu, tapi nggak mau harus nyemplung gitu loh. Jadi sebenarnya sangat potensi sebenarnya SMK farmasi untuk masuk ke sarjana farmasinya. Dan kalau dari segi wirausaha sebenarnya dari farmasi sendiri banyak bang ya, produk-produk yang kalau bisa kita pikirkan yang itu bisa jadi sebuah produk gitu. Yang simple banget. Iya sebenarnya simple gitu. Dan terkadang pun sekarang justru yang produk-produk itu yang seharusnya itu bisa kita yang buat dan itu di ranah kita, orang lain yang buat yang bukan farmasi. Iya, sampai itu gimana tuh menurut abang itu? Itulah makanya ke peserta didik itu, ke anak-anak didik ya, terutama saya selalu menyampaikan, coba tanya ke tukang bandrek. Wah, bandrek itu anak farmasi nggak? Ternyata bukan. Dia bisa mencampur jahe. Emang iya sih. Jadi motivasi bagi mereka. Kalau kamu buat bisnis bandrek, apa lebih kamu anak farmasi, lebihnya apa dibandingkan sama uwa-uwa yang jual bandrek ya, dibandingkan kamu. Makanya saya bilang lebihnya apa? Kan kekuatan racikan anak farmasi jelas beda. Bandrek pernah nafsu makan ya, tambah temulawak gitu ya. Kan. Jadi lebih dipatenkan ya. Lebih dipatenkan sih bang, pengkayaan lah. Pengkayaan. Iya. Simple sebenarnya pengkayaan itu. Simple. Karena ya harusnya sih kita udah tahu lah, semua tumbuhan yang ada di dunia ini kan ada manfaatnya. Hanya saja mungkin beberapa belum kita ketahui. Tapi semuanya ada manfaatnya, tinggal dicampurkan. Nah itu harusnya kita ambil lah di bagian itu. Biar lebih gampang untuk editor. Loh, jadi belum itu. Jadi bang, sebelum terlalu jauh kita bahas-bahas farmasi. Kenal Bang Diding itu ketika kuliah ekstensi itu D3 ya, lupa. Jadi kenalnya itu waktu outbound. Ingat kali abang pakai ikat kepala, pernah mungkin cerita ikat kepala warna hijau. Jadi bekar ya, outbound kewirausahaan ya. Iya, kayaknya iya sih, ikut kayak gitu sih. Mungkin ya. Saya belum lupa. Ingat gitu kita ingat. Tapi yang menariknya bang ya, dari abang dari situ setelah selesai jenjang perkuliahan ya gitu. Apa yang membuat abang itu jadi guru lah? Iya, jadi guru aja lah. Kenapa gitu? Kenapa seorang Bang Diding itu
yang latar belakang itu sebagai pernah menjabat gubernur ya, Bang? Ya, gubernur farmasi pemerintahan mahasiswa. Oh iya, bukan kan gubernur Sumatera Utara pula ya kan. Gubernur pemerintahan mahasiswa. Apa ada yang namanya Didi? Nggak ada. Nah, itu kan. Jadi memang yang tahu Mahathir sih memang latar belakang Abang dulu kan organisasi. Iya. Kenapa milih guru gitu? Iya. Karena memang mendidik ya, guru itu kan digugu dan ditiru. Oke. Nah, jadi mendidik anak sekolah itu punya kekhususan. Ya. Karena saya background organisasi kan sering melatih mahasiswa. Mahasiswa dia udah punya pegangan hidup, kalau saya bilang pandangan hidup, dia sudah punya bekal. Oke. Nah, anak SMA ya SMK sederajat itu masih gamang. Nah, sehingga saya senang memang melatih, mendidik. Nah, di guru lebih mendidiknya dapat. Saya rasa seperti itu, makanya saya terjun di dunia keguruan. Tapi ada keinginan nggak dalam hati nanti ngambil S2 gitu ya? Iya. Jadi dosen gitu, naik tingkatan guru ke dosen. Nah, itu harus ada keinginan harus nggak? diperjelas juga antara guru sama dosen naik kelas apa enggak? Naik kelas enggak? Iya. Mungkin di mata pendidikan naik kelas, tapi Iya. sebenarnya ya sama. Iya. Sama-sama pengajar ya. Iya, mengajar. Hanya berbeda nama, teacher, lecture, tutor. Oh iya juga ya. Ini Ada keinginan sampai ke situ, Bang? Ada ya. pasti. Mungkin tahun depan lah ya. Insya Allah. Jangan dipaksa. Ini kan doa. Iya. Boleh. Jadi kan kalau di profesi kan ada kompetensinya apoteker. Ya, kan? siap. Nah, kalau di guru ada nggak Bang kompetensinya juga? Guru profesional. Oh, guru Itu profesional. ditandai. Ada sertifikasi? Iya, itu guru profesional itu ditandai sertifikat pendidik. Pendidik. Ya, Iya. dari Kemendikbud. Oh, itu ada tambahan honornya lah Bang ya? Ya, alhamdulillah. Oh, Iya, jadi menjadi guru enggak seperti yang dulu-dulu kali ya. Ya. Jadi kan sekarang kalau nggak salah itu di Sumut ya, terutama kemarin ada berita itu memang gaji guru itu akan ditingkatkan. Itu gimana itu? Iya. Oh iya, itu memang janji gubernur kita dan alhamdulillah terlaksana. Terlaksana, ya? Iya, itu khusus untuk setahu saya SMA SMK negeri. Oh, hanya negeri. Iya, guru-guru. Berarti yang swasta nggak naik gajinya? Ya, diharapkan yayasan agar Atau mungkin Diharapkan. ya, nggak, tapi mungkin ya kalau pemerintah ini mendengar ya harusnya diperhatikan juga nih yang swasta ya, mungkin ada suntikan dana ke yayasan yang swasta untuk menaikkan gaji guru. Karena dari dulu aku pernah ada Pengen jadi guru? pernah guru. Oh, pernah guru ya? Aku pernah ngajar di Oh. SMK di dekat rumah sakit Adamali. Iya. Nah, itu pernah ngajar juga. Nah, maksudnya begini, kadang-kadang ada istilah kalau ini murid nih melihat gurunya nggak mapan gitu. Iya. Artinya muridnya pun yang ngajar aja nggak mapan. Gimana aku mau termotivasi untuk belajar gitu. Iya. Jadi kan harusnya jadi itu tadi mengajar dan memberi contoh kan harusnya sejalan kan. Iya. Nah, kita dengan ilmu yang dipunya harusnya sebanding dengan taraf taraf pendapatan yang baik kan begitu. Nah, itu harapan kita dia. Tapi kan enaknya Bang Diding ini seorang profesi apoteker juga. Jadi ada tempat praktek profesinya, ada guru juga ya kan. Jadi sebagai seorang apoteker tamatan ya kalau ada keinginan juga jadi guru jelas juga ya kan. Terus bisa praktek juga kan Bang. Bisa. Seperti Bang Diding sekarang ini ya. Iya, Jadi bisa. artinya menjadi guru lumayan ada peningkatan atau apa ya, karirnya ada lah Bang ya. ada. Kita memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk guru itu ada jenjang karirnya memang, maksudnya peningkatan kompetensinya itu ada. Jadi masa-masa pandemi itu Kemdikbud buat website dia kan guru belajar, guru berbagi. Nah, jadi di situ nge-sharekan bagaimana membuat video pembelajaran supaya daring kan, anak sekolah sekarang daring. Jadi guru itu diajarkan di situ ya, tentang buat video pembelajaran,
tentang cara mengajar di masa pandemi. Kemudian ada guru berbagi, jadi ada guru profesional yang sudah ikut pelatihan mungkin sama Kemendikbud, dia mengimbas guru-guru, berbagi tips di guru berbagi itu. Ya tentu kalau dia menjadi guru prestasi, ya kita kan ada namanya Asosiasi Ikatan Guru Indonesia. Kemudian banyak ke PGRI, PGSI, ya kan. Nah, jadi memang di situ semua rata-rata untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, ketika menjadi guru prestasi, ya pemerintah memang mengejorkan dana, dapat laptop gratis, laptop spek yang tinggi untuk mengajar, handphone, gitu, fasilitasnya, ya keliling Indonesia untuk mengimbas, untuk mengajari guru-guru daerah, kan gratis. Itu manfaat juga ya untuk guru-guru ya. Jadi seorang apoteker bisa juga menjadi guru, dan karirnya pun bagus ke depannya ketika itu ditekuni ya Bang. Tadi untuk gurunya ada sertifikat kompetensinya. Kalau untuk murid SMK ini, tamatan SMK itu kira-kira ada sertifikatnya juga? Sertifikat kompetensi ya. Kalau di D3 S1 ada apoteker ada kan? Sertifikat kompetensi. Kalau SMK gimana? Oh ada. Jadi memang di Permenkes yang tadi kita ceritakan nomor 80 tahun 2017 itu memang jelas Asnakes itu asisten tenaga kesehatan adalah lulusan SMK kesehatan yang telah lulus uji kompetensi. Jadi ada uji kompetensi keahlian di situ. Jadi mereka ada juga ujian nasional atau UN ya? Itu dulu. Udah ada UN. Sekarang udah ada. Oh iya, selama pandemi semuanya. Iya. Memang dari tahun lalu udah tidak ada UN. Jadi parameter kelulusannya dari mana Bang? Kalau yang tahun lalu ujian sekolah. Iya. Nah, ujian sekolah, ya kan raport. Nah, itulah nilai itu yang jadi kelulusan. Jadi nggak ada UN lagi ya? Iya, tidak memberatkan siswa. Kenapa nggak dari kita dulu ke depan? Iya kan? Karena UN itu jadi momok. Kalau sempat gagal tuh keluarga tuh. Ya 3 tahun ditentukan 3 hari. 3 hari. Lumayan. Tetapi kalau nggak ada UN kita nggak ada cerita. Banyak cerita. Iya. Dulu ayahnya. Sedikit lagi. Tapi kalau lulus ceritanya bagus. Tapi begitu nggak lulus, pulang tahun depan ya ceritanya kan nggak enak ya kan. Pasti ada lah, pasti kita dulu kan kita pun pasti ada yang nggak lulus ya. Pasti ada. Ada yang sampai paket C ya? Paket C. Sekarang ya ujian sekolah. Ujian sekolah ya parameternya. Iya. Mas Menteri kita mengeluarkan statement kebijakan bahwa di masa pandemi ini memang tidak ujian sekolah, tetapi nilai raport saja sudah bisa dinyatakan. Ada aturan kelulusan yang jadi hak penuhnya kelulusan mahasiswa adalah dari sekolah ya. Iya, sekolah yang kelulusan atau guru lah, karena raport yang mengisi kan guru ya. Nilai peserta didik kan memang dari guru. Itu. Jadi memang guru itu penentu sekarang kelulusan. Jadi Bang Diding, ini kan cerita setelah tamat nih. Karena kan perlu juga tahu untuk kita nggak semua orang bisa mengajar, itu nggak semua orang bisa. Nah, saya juga awalnya dulu waktu pernah mengajar itu SMK farmasi, ya sulit juga karena nggak hanya ilmu tentang materinya, tapi kitanya pun soft skill kita harus ada gitu. Iya, karena mengajar SMK, SMP, SD itu berbeda semua. Mengajar mahasiswa ya kan, itu berbeda. Makanya perlu tahu juga nih, sebelum tamat itu kira-kira Bang Diding tuh kegiatannya apa dulu? Di mahasiswa atau di saat mahasiswa? Ya, saya lebih aktif di organisasi. Iya, organisasi, sehingga kalau orang bilang jelek, tapi saya senang organisasi. Kan kuliah 6 tahun 1 paket gitu ya. Kalau dulu zaman saya 6 tahun itu hampir DO gitu kan. Tapi saya sampaikan bukan DO, bukan hampir DO, 1 paket saya ambil kuliah itu 6 tahun. Sebenarnya aktif di organisasi. Pendalaman materi. Pendalaman materi. Jadi yang lama tamat itu bukan karena apa? Iya. Pendalaman materi. Iya, makanya mungkin itu imbas juga
dengan kemampuan untuk bisa mendidik itu dari organisasi. Karena mengelola organisasi kan mengelola sistem dan manusia juga. Sama mungkin dengan mengajar gitu kira-kira begitu. Jadi lebih dapat teknik mengajarnya, negosiasinya, mendidiknya kan gitu. Karena mengajar anak SMK, anak SMA sederajat itu ya saya lakukan semua, dalam artian marahnya kayak main layang-layang, tarik ulur gitu. Yang penting cinta, jangan tarik ulur. Cinta mesti pegang kuat-kuat. Oh, itu harus dipegang. Ini senior kita. Iya. Harus kau tahu juga ini. Kalau kita nyinggung organisasi nih Bang, Abang udah pengalaman organisasinya itu udah pernah di apa aja, atau sekarang lagi organisasi apa yang sedang digeluti? Ya kalau sekarang lebih ke apoteker dan SMK-nya memang, tapi lebih aktif di apotekernya. Di pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Medan, kemudian di pengurusan Hisparsi, Himpunan Seminar Farmasi seluruh Indonesia, pengurus daerah Sumatera Utara, seperti itu. Jadi bisa kita dapat suatu ilmu bahwasanya ini guru. Guru itu bisa aktif di organisasi ini, bisa ini tuh hebat sebenarnya. Jadi lebih ke manajemen waktu ya kali ya Bang ya. Bagaimana untuk kan itu berbagi pikiran tuh. Kalau saya manajemen diri lebih sepakat. Karena waktu nggak bisa di manajemen. Waktu bicara gitu. Menurut saya ya. Jadi kitanya kita manajemen. Iya. Dan alhamdulillah saya pernah dapat guru favorit di sekolah. Guru favorit guys. Iya. Jadi kita di hari guru itu kita sampaikan ke anak-anak kan kriteria ke OSIS kan, OSIS yang OSIS SMK tuh yang menilai karakter kriteria guru favorit itu apa. Nah itu terserah mereka. Nah kan terserah mereka. Pokoknya ya apakah pandai mengajar, pandai mendidik, ya kan. Kemudian tidak marah-marah, suka ngasih nilai tinggi. Itu yang disukai. Itu diserahkan kepada mereka siswanya. Kan gitu. Ternyata alhamdulillah saya pernah dapat guru favorit. Ya, atau yang kalau muridnya ribut, gurunya diam aja. Itu favorit betul itu. Yang paling favorit nilainya yang besar. Dikasih nilai besar terus, wah suka kali lah jadi guru favorit itu kan. Itu ada hadiah gitu, guru favorit. Kemarin itu kalau nggak salah saya 3 tahun yang lalu jadi guru favorit itu. Dapat selempang sama sertifikat. Itu udah penghargaan yang luar biasa bagi saya. Jadi ini coba saya mau tanya ini prinsip. Kalau guru itu sukses, guru sukses itu tadi favoritnya. Guru sukses itu ketika berhasil membuat mahasiswanya pintar atau gimana tuh menurut Bang Didi? Guru sukses nih ya. Tadi kan favorit tuh tergantung siswanya. Kalau saya selalu sampaikan kepada anak didik saya akan senang dunia akhirat kalau anak didik saya melebihi kapasitas saya. Artinya melebihi gurunya. Jadi lebih hebat daripada gurunya. Apakah baik dari sisi karakter ataupun dari sisi pekerjaan, finansial. Jadi ya itu intinya. Jangan, karena kadang-kadang begini kan, masih guru konten 99. Masa kalian mau konten 100 katanya ya kan? Nah itu mungkin kalau sekarang kan nggak berlaku lagi. Kalau bisa siswa itu lebih pintar dari kita gitu kan. Nah itu gimana? Menurut Bang Didi gimana itu? Karena memang ada guru kawan saya nanya, Bang, boleh nggak kita tuh ngasih nilai 100 di rapor? Nah, saya carilah kan, memang boleh ternyata. Selama ini kan kita mempunyai mindset nggak boleh, guru itu harus lebih pintar, harus lebih pintar dari siswanya. Saya coba cari ya kan acuan dari Kemendikbud, ya kan batas maksimal nilai itu berapa? Ternyata memang boleh 100. Ya, jadi guru boleh ngasih nilai 100, nggak apa-apa. Di rapor itu 100 boleh. Nah, namun kebanyakan guru ya
di bawah 100 yang seringan kan dia 98 99 biasanya 98 99. Mungkin itu lebih ke gimana ya, ke diri pribadi si guru lah ya gitu ya, dia mau ngasihnya gimana gitu. Iya, punya penilaiannya masing-masing lah. Karena itu tadi kayak yang gue bilang, kalau siswanya dapat nilai 100, iya, artinya dia lebih pintar dari gurunya, atau sama. Masa mungkin siswa sama pintarnya sama saya mungkin gitu. Nah itu mindset lama lah. Setiap orang kan punya egonya masing-masing gitu. Kalau memang ternyata siswanya pintar, kasih 110 kalau bisa. Iya kan? Berarti mau dia lebih pintar. Kadang-kadang kan ada juga mungkin dia lebih up to date riset kan, gurunya ketinggalan atau di bidang itu tidak sempat meriset, harusnya lebih pintar. Siswa kan guru dibilang tetap prosesnya belajar juga ya guru. Iya, pasti belajar. Jadi memang saya sampaikan ke anak didik saya bahwa di zaman now lah itu berlaku guru itu diskusi sama siswanya, ya kan, sampaikan kritik kepada guru itu ya, yang bagus tentu dengan sopan. Nah itu terjadi di zaman sekarang. Kalau mungkin zaman kita dulu, terutama zaman saya, mau lihat guru aja takut. Iya, takut kali kan gitu. Jadi guru yang ditakuti itu betul nggak itu? Iya kan? Iya. Apa guru yang benar itu yang ditakuti atau dihargai itu sih lebih tepatnya. Berbeda ya kan? Iya, Ditakuti sama dihargai berbeda. Iya. Jadi yang betul yang mana? Dari aman dihargai. Dihargai ya. Iya. Karena kalau sampai lihat gurunya terus lari bukan dihargai lagi namanya. Atau respect gitu. Iya, respect ya. Bahasa kita kan segen, hormat. Jadi memang anak-anak SMK ya saya didik supaya respect, segen, tetapi diskusi tetap jalan. Makanya kami sampaikan kami siap, dan ternyata memang ada guru di SMK Al-Raji itu ya kan sampai mengajarkan tahfiz gitu, itu di luar jam mata pelajaran supaya anaknya hafal lebih. Jadi kita SMK Al-Raji ini ada muatan agamanya juga di situ. Dan itu tidak termasuk kewajiban guru sebenarnya. Iya. Atau diwajibkan gitu, guru harus memberikan muatan agama tadi. Ya, enggak, memang ada guru khusus dia kan. Cuman maksud saya di luar jam mata pelajaran guru itu bersedia untuk diskusi sama dengan si siswa, kan, mendidik tadi. Nggak hanya tentang kefarmasian aja, tentang agama, kali tentang kegiatan olahraga kali ya. Iya, gitu. Jadi ya terutama dia mau setelah tamat mau ngapain, itu biasanya anak didik itu ke kita seperti itu. Nah, apakah bangun bisnis, apa lanjut? Oh, ada yang diskusi bang? Iya. Sudah mau selesai gitu? Iya. Pernah ada yang diskusi? Gitu? Iya. Dia cocoknya kuliah di mana? Iya. Nggak, justru kalau zaman saya dulu SMA mikir sendiri ya. Mau masuk mana ya? Karena kalau untuk diskusi ke guru itu tadi masih segan gitu ya. Tapi bisa membangun itu sampai si siswanya mau dan berani ya. Gitu. Itu sebenarnya harusnya begitu. Semua pengajar harusnya jangan sampai ada siswa dan mahasiswa yang segan atau nggak berani untuk diskusi sama kita sebagai pengajar misalnya. Sebenarnya seorang guru itu yang ngasih aja gitu ya. Ngasih aja. Artinya mungkin mahasiswa atau mahasiswa ini melihat wah ibu ini kalau mau ditanya udah parno di luar. itu kan harusnya itu dibentuk kan. Iya itu dibentuk benar. Nanti kalau kutanya nanti ditandai muka. Iya. Padahal di sini masih panjang. Jadi punya cerita SMK tadi tuh pemiliknya siapa? Pemiliknya kita, abang senior kita. Oh iya. Iya, Bang Samran. Apoteker juga ya? Apoteker juga. Bangga kita ini. Ya, bangga. Nanti next selanjutnya kita tanya-tanya. Kita coba panggil ya. Bang Samratulangi ya. Iya, makanya kekhasan SMK Al-Raji ini jurusan farmasi, dia punya pabrik sendiri. Itu tadi karena Bang Samran ini memang pemilik
industri kecil obat tradisional. Kewirausahaan. Jadi makanya kenapa kami mengajarkan selain bekerja, ayo bangun bisnis. Mungkin sekolah lain ya mengawang-awang, tapi kami sudah melakukannya. Lihat siapa? Lihat pemilik. Lihat siapa? Lihat kepala sekolah. Gitu. Jadi sekali-sekali ada itu tuh, ada dibawa siswa ke industri melihat proses gitu. Ada. Memang ada TKL. Ada TKL-nya ya. Iya, industri kerja lapangan ya. Kita ke industri, ke PBF dan ke rumah sakit atau ke apotek. Itu artinya memang nyata intinya. Kayak yang abang bilang tadi, mengajar, guru tersebut mengajar ataupun siapapun itu yang mengajar, yang sudah dia gelutinya, jadi dia tahu apa yang diajarkan gitu. Dan siswa itu pun tahu, oh ya benar yang dibilang, buktinya ada gitu. Makanya perlu kita undang nanti kita undang Pak Samran. Siap. Pak Samran itu kayaknya akan bagus ininya ya. Coba kita kulik-kulik lah. Lebih dalam. Sebenarnya segan juga sih. Ya itu yang sih karena termasuk dulu dosen kita juga kan. Masuk kan. Jadi kita coba. Tapi memang enak Abang Samran ya, walaupun usia kita kan apoteker ini ketika jumpa rekan sejawat manggilnya abang dan kakak. Iya. Walaupun usia jauh dari abang dan adinda. Jadi abang kakak itu alhamdulillah apoteker erat kekeluargaan kita. Dan itu tetap begitu ya. Iya masih harus erat gitu. Jadi penutup lah ini dari Bang Diding, kira-kira harapannya untuk apoteker, tapi dalam bidang pendidikan ya. Nah itu kira-kira harapan ke depan gimana? Harapan saya memang 7 star of pharmacist itu kan memang ada pharmacist is a teacher. Jadi ya tetap dimanapun kapanpun jadi guru. Long life learner. Teacher. Jadi itu jangan pernah mengesampingkan ini bidang kefarmasian yang sebagai pengajar. Nah itu karena tadi 7 star farmasi ya, termasuk di situ. Karena pengajar pun pasti ikut long life learner, pasti sejalan. Nah itu ada tambahan Bang Majer? Ya mungkin untuk yang kali ini dari Bang Dedi membuka wawasan kita bersama bahwa memang seorang farmasis itu ada juga yang menjadi guru. Jadi berpikir bahwasanya farmasi itu nggak sempit ruang lingkupnya ya, bisa kemana-mana. Yang pasti tadi cerita Bang Diding memanage pribadi. Dia sebagai pengajar, sebagai dia praktisi seorang apoteker, dan dia sebagai ikut organisasi. Nah itu tergantung manage pribadi ya menurut abang ya. Quotes-nya itu ada yang sering mengatakan manajemen waktu. Ternyata kata manajemen pribadi, manajemen diri yang di konsep itu harus mau kemana gitu, karena waktu terus nggak bisa berputar dan nggak bisa dirubah. Sama seperti istilah biarkan waktu yang menjawab. Bisa ngomong? Nggak bisa. Hiasan. Itu hiasan. Oke, kawan-kawan Ngobas, hari ini pembahasan kita cukup sekian. Tunggu pembahasan kita selanjutnya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan tadi undang Bang Samratulani yang cukup inspiratif nih ya, sebagai apoteker yang memiliki bidang usaha yang sejalan dengan profesinya. Itu aja dari kami. Selamat pagi, siang dan malam, salam Ngobas, sampai jumpa di season atau video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bisa bunyikan lonceng. Bing bing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.